Halo, saya Fahmi dari Business Development. Fifth Group Engine of Growth menurut saya adalah mesin pertumbuhan Fifth Group yang dilambangkan dengan mesin ini dan tumbuhan ini sehingga bisa menghasilkan growth yang bikin kita semua tersenyum. Kenapa saya pengen join Innovator Team? Karena saya punya visi buat jadiin Fifth Group sebagai financial service yang punya kemampuan analisa dan menjadi financial service yang besar di Asia Tenggara tahun 2020. Dan menurut saya itu hanya bisa diwujudkan kalau saya join Innovator Team sekarang, nggak 4 tahun lagi. Kenapa? Karena saat ini adalah saat-saat yang kritis bagi FIF untuk benar-benar berinovasi melawan para startup yang memiliki keuangan tinggi tapi belum punya market. FIF punya uang banyak, market besar, namun belum memiliki teknologi. Nah, saat itulah menurut saya timing yang pas bagi kita untuk bisa berkolaborasi dengan inovator-inovator baik di dalam yang dalam kesempatan ini bisa bergabung dengan Innovator Team dan berkolaborasi dengan tim yang dari luar. Menurut saya kolaborasi itu akan sangat luar biasa membantu di masa mendatang. Sehingga saya berharap saya bisa join Innovator Team tahun ini dan bisa kolaborasi dengan internal tim dan kolaborasi juga dengan tim luar yang berinovasi di bidang financial technology. Kenapa saya? Karena menurut saya orangnya kepo, terutama soal fintech ini. Jadi selama setahun terakhir saya banyak melakukan riset tentang fintech dan menurut saya kita bisa melakukan banyak inovasi di bidang ini. Namun memang perlu waktu lama kalau kita develop sendiri. Sehingga menurut saya kita harus kolaborasi dengan company yang lain. Kedua, saya adaptif, artinya saya bisa bekerja dengan beragam anggota tim. Dan saya yakin bahwa dengan Innovator Team yang dari beragam departemen bisa menghasilkan inovasi yang menarik bila saya menjadi bagian dari tim itu. So, apa ide saya? Saya menyebutkannya adalah Fifth Eye, Fifth Artificial Intelligence. Saya ngebayangin bahwa saat ini kalau di cabang kita itu orangnya banyak. Sementara di masa mendatang, mungkin 1 atau 2 tahun dari sekarang, di kantor kita nggak ada orang. Disinilah peran artificial intelligence sangat membantu perusahaan terutama keuangan untuk mengurangi hal-hal yang berulang seperti kredit analisa yang membutuhkan employee banyak dan kegiatan berulang-ulang dan banyak hal administratif. Di sini ada peluang yaitu menurunkan cost baik operasional maupun nanti space. Salah satu contoh yang akan saya angkat adalah mengenai Project Mentimun. Ada 70% rejection rate di Mentimun, compare to Fifth hanya 20%. Saya melihat ada inefisiensi di sini. Kedua, ada juga peluang bahwa di Mentimun 70% adalah new customer. Artinya, saat ini pun Fifth benar-benar haus akan customer baru. Dan kita menyia-nyiakan itu, bukan berarti saya menganggap jelek, tapi menurut saya ini ada peluang, yaitu 48 orang per hari yang kita reject. Dalam setahun, ada 17.200 orang yang kita reject. Kita kali aja 3 juta, itu udah menghasilkan 50-72 miliar. Sehingga menurut saya ini kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa grab hal-hal yang kita reject ini dengan menggunakan teknologi. Sehingga solusinya menurut saya adalah Fifth Group tidak bisa menggunakan tradisional kredit analisa seperti sekarang. Kenapa? Order online majority divisit. Dan setelah divisit itu pun cancel dan gagal. Ada cost di sana dan seharusnya kita bisa menggunakan automation dalam scoring kredit kita. Sehingga solusi saya adalah membuat Fifth Group memiliki 2 approval selama 24 jam dengan menggunakan artificial intelligence. Tapi artificial intelligence ini saya berharap tidak digunakan hanya oleh Fifth Group saja, tapi Fifth Group membuat platform yang membantu perusahaan pembiayaan untuk mengenerate credit score dan plafon melalui artificial intelligence. Sehingga revenue streamnya kita bisa membuat perusahaan-perusahaan lain untuk subscribe di data analitik kita. Sehingga kita tidak hanya menghasilkan revenue dari customer yang kita layani, tapi juga menghasilkan revenue dari perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan jasa artificial intelligence kita. Impact-nya adalah lending company bisa memproses kredit selama 24 jam. Dan ini menurut saya sejalan dengan visi kita untuk masuk ke ranah online. Dan kalau kita tidak kembangkan sekarang, atau kita hanya berpartner dengan kayak telco atau misalkan utilities company, menurut saya nggak cukup. Kita harus benar-benar menjadi
analytic driven company, dan menurut saya Viv punya resource, punya uang, punya network yang mampu mewujudkan itu. Sementara perusahaan startup yang baru, mereka hanya punya uang dan think tank, tapi mereka tidak punya network. Sehingga menurut saya kita harus berkolaborasi dengan perusahaan seperti ini. Bentuk kolaborasinya menurut saya ada beberapa hal. Saya bagi antara time dan cost. Kalau menurut saya saat ini yang kita pilih kecenderungannya adalah menjadi organik atau membangun skill dari dalam. Dan saya berkonsultasi dengan beberapa fintech company untuk membangun ini dari dalam perlu paling tidak 1-2 tahun, yang menurut saya kelamaan gitu. Kalau misalnya kita develop 2016 jadinya 2019. Kalau kita lihat industrinya sekarang, fintech tuh perkembangan inovasinya udah per day, per week, bukan per tahun. Sehingga menurut saya ini selain costly dan perlu waktu yang panjang. Sementara itu ada solusi cepatnya juga, yaitu menggunakan layanan software dari perusahaan lain. Seperti yang kemarin saya ketemu dari Singapura, juga mereka menggunakan dengan metode subscription. Jadi misalkan Viv mau verify customer yang melakukan online credit lending, kita harus bayar sekitar 1-2 dolar untuk memverifikasi customer itu. Menurut saya ini bagus untuk short term, namun mungkin tidak sesuai dengan kita punya appetite. Nah, berikutnya adalah growth secara organik. Nah, menurut saya ini yang menurut saya bisa bantu Viv banyak sebagai engine of growth di masa mendatang. Perusahaan besar seperti Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, kemudian Telkom, bahkan Grup Jarum sangat fokus untuk melakukan venturing di industri startup di financial technology. Rata-rata setelah saya research, biaya pembelian fintech ini sekitar 1,5-5 miliar US. Yang menurut saya ini akan banyak membantu kita untuk pengembangan di artificial intelligence. So, bagi saya, Viv jika mau tumbuh tidak bisa berlari sendiri, tapi harus berlari bersama. Either itu akui hire atau mengakuisisi perusahaan dan meng-hire para talentnya dan berada di entity yang berbeda sehingga mengurangi reputational risk, dan kita beli aja semua sehingga itu menjadi bagian dari anak usaha kita. Sekian dari saya, semoga saya bisa berkontribusi di Innovator Team 2017. Thank you.